Halo semuanya. Meskipun aku masih sendiri. Aku Tamasitas. Panggil aja Tam. Gimana sih? Nama aku Tamasitas. Dulunya Kikiakyo. Salam kenal semuanya. Hari ini kita mau lanjutin series yang kemarin, dimana kita live end up sambil main game Honkai Star Rail. Dan karena itu voice over semua dimatikan, jadi cuma ada suara musik, suara sound effect. Jadi kita kali ini bakal temuin Himeko. Tapi sebelumnya aku lihat dulu kita harus ngapain ya. Simulated Universe sama story. Kayaknya kita mulai dari story aja dulu ya. Kita lanjutin story kemarin, terus kita agak cepet level up-nya. Lupa Himeko-nya bukan di sini. Himeko-nya ada di sini. Aku sambil makan dan take it slow aja hari ini, beda dengan yang kemarinnya. Arlan ada kirim pesan. Hai, ini aku sudah meminta informasi kontakmu tanpa persetujuan. Apa kamu masih di Herta? Bentar aku lupa tes suara. Oke, sudah. Oke, maaf ya. Oke, ulang ya. Hai, ini aku sudah meminta informasi kontakmu tanpa persetujuan. Apa kamu masih di Herta? Aku masih di stasiun sih. Aku masih ada di stasiun luar angkasa atau tidak? Semuanya tergantung. Kamu mencariku untuk apa? Stasiun luar angkasa sedang melaksanakan rencana kebangkitan. Semoga kamu bisa datang membantu kalau ada waktu. Oh tidak, kredit ponselku sudah mau habis. Ini pesan terakhir yang aku kirim. Datanglah, aku akan menunggumu. Oke. Jalan kebangkitan. Pertempuran Legion telah berakhir untuk saat ini. Sisa suara dari Herta dapat terdengar kembali saat melakukan perjalanan di lautan bintang. Dengan upaya Asta dan semua staf stasiun luar angkasa sebagai mutiara alam semesta tampaknya sedang memulai operasi rencana kebangkitan yang membutuhkan banyak orang untuk bergabung. Dan menurut Arlan, kamu adalah pilihan terbaik. Kita lanjut ini aja dulu ya. Lanjut storyline. Let me know kalau kalian nonton VOD, enaknya kita kerjain misi itu kah atau nantian? Bagaimana? Sudah dipikirkan dengan baik? Aku masih mau ngomong sama Himeko sih. Silahkan, ungkap saja isi pikiranmu. Terima kasih. Tidak perlu seformal itu. Kamu sudah membantu kami mengalahkan monster besar itu. Terlebih lagi, kalau kita basa-basi terus, kita akan terus menghabiskan waktu. Kamu sudah sangat membantu dengan melindungi stasiun luar angkasa dari Antimatter Legion. Herta mungkin tidak akan mengakuinya, tapi dia berhutang budi padaku. Dia tidak akan menolakku kalau aku meminta bantuan. Dan aku rasa pastinya meminta benda langka dari stasiun luar angkasa itu bukan perkara besar, bukan? Bagaimana kalau kita lanjut mengobrol di Express? Aku akan membuatmu secangkir kopi, racikan khususku sendiri. Apa semua urusanmu sudah selesai diurus? Sudah selesai dari tadi. Aku sudah sering ke sini, jadi hal ini seharusnya cuma perjalanan yang biasa bagiku. Tapi sekarang sepertinya segala sesuatu tidak sebiasa dulu ya. Bahkan kalau kamu berjalan di jalur yang sama berkali-kali, pasti ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Itulah makna dari perintisan. Di mana perhentian ekspres yang selanjutnya? Seperti biasa, mengikuti jejak aki-aki. Boleh potong. Oke, pelan-pelan. Seperti biasa, mengikuti jejak kaki Aki Vili. Dulu kami sudah menjejakkan kaki di beberapa dunia, dan kami akan terus begitu.
Ada banyak perhentian selanjutnya di galaksi. Lautan bintang bukan cuma impianku, tapi juga harapan Express. Aku ingin menjelajahi dunia baru, dan Express ingin kembali ke rutenya yang dulu. Kenapa kalian mengundangku bergabung? Karena kamu berbeda dari yang lain. Karena Stellaron ya? Mungkin Stellaron adalah alasan utamanya, tapi bukan alasan satu-satunya. Kurasa kamu sudah butuh satu kesempatan. Kesempatan untuk menemukan seberapa berbedanya kamu dengan orang lain. Semua orang terus mengatakan kalau kamu spesial, dan bagaimana kamu bisa punya Stellaron di tubuhmu. Tapi kamu tahu jelas akan hal ini. Tidak peduli siapa yang mengatakannya padamu. Aku, Herta, ataupun orang lain. Akan lebih baik kalau kamu mengetahuinya sendiri. Kamu harusnya berpengalaman untuk mengetahui apakah kamu mendapat atau kehilangan sesuatu karena Stellaron. Dan juga untuk mengetahui siapa sebenarnya dirimu. Pelajarilah cara mengontrol Stellaron agar kamu bisa mengontrol takdirmu. Stellaron mungkin masih asing bagimu, tapi faktanya adalah benda itu adalah bagian dari dirimu. Dan kamu harus menerima fakta ini sebelum melangkah lebih jauh ke masa depan. Tidak ada lagi yang aku tanya. Bagaimana? Sudah dipikirkan dengan baik? Kayaknya kita pikir dulu deh ya, sambil kerjain side jobnya. Oke, kita ke punya Arlan dulu. Kita selesaiin dulu sama quest sebelum sebelum join Express, baru kita ini deh, laporan pembukaan. Apa itu? Mengumpulkan 10 item bacaan. Jangan capek-capek ya lihat aku bikin achievement, karena aku capek tahu tanda seru gini. tanda seru ya, kayak gini banyak kali notif ya. Nanti ya aku isi ini. Ini juga ada tanda seru karena kita belum pasang karakter support sama tanggal lahir. Aku pasang nanti ya. Kita ngomong ke Arlan dulu. Arlan, Kepala Departemen Keamanan siap melapor. Ah, ternyata Tam. Maaf, tadi aku tidak mengenalimu. Aku baru saja memikirkan bagaimana memperkuat pelatihan khusus untuk korban bencana di Departemen Keamanan. Bagaimanapun, ini juga merupakan bagian penting dari rencana kebangkitan. Kalau Legion berani datang menyerang lagi, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Wah, kamu semangat banget dah. Semua karena aku percaya dengan Nona Asta. Rencana kebangkitan adalah operasi pasca bencana yang dikembangkan bersama oleh Nona Asta dan Kepala 5 Departemen setelah mengumpulkan informasi tentang kerusakan stasiun luar angkasa. Rencana ini juga melibatkan banyak unsur rahasia lainnya, seperti tim pengumpul benda langka, pembentukan zona aman, dan penilaian kerusakan Interastral Peace Corporation. Benda langka, kemarin kita udah belajar belum ya? Ya, kedengarannya sangat terorganisir. Ini semua berkat Nona Asta dan para kepala departemen yang punya pemikiran jernih dan perencanaan yang matang. Tetapi pelaksanaan rencana kebangkitan tidaklah mudah. Dan Nona Asta juga tahu kalau kebutuhan tenaga kerja saat ini di luar ekspektasi. Maaf, ini mungkin sangat mendadak, tapi Tam, apa kamu bersedia membantu? Tam, dulu kamu pernah melindungiku waktu kita bertarung melawan monster Legion. Kamu rekan yang bisa dipercaya menurutku. Itulah sebabnya aku langsung kepikiran untuk meminta bantuanmu. Wah, silakan perintah aku susuk kamu, Arlan. Ini bukan perintah. Asalkan kamu bersedia membantu, kami sudah sangat berterima kasih. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Jadi para staf saat ini sedang sibuk dengan rencana kebangkitan. Aku butuh bantuanmu untuk pergi ke setiap zona di stasiun luar angkasa untuk mengecek apakah mereka membutuhkan bantuan. Baik banget. Oh ya, ini imbalannya. Totalnya 1.599.000. Aku tidak yakin harus memberimu berapa banyak. Karena biaya hidupku di stasiun luar angkasa ini sudah ditanggung. Jadi aku tidak tahu nilai uang.
Jujur ya, kalau misalkan kalian baru main, mungkin 1.599.000 tuh gede. Tapi kalau sudah end game, 1.599 tuh kecil. Nggak cukup buat ascend full ya, satu karakter. Jadi aku mau bilang gini aja, persahabatan kita tidak bisa dinilai dengan uang. Dengan bantuan Tam dalam rencana kebangkitan, aku harap Nona Asta jadi bisa tidur lebih nyenyak. Oke, kita... Oh, ada pesan masuk. Ada yang bisa bantu aku tidak? Sangat darurat, aku akan menunggu. Ada apa? Departemen Keamanan segera datang. Hei, kamu bukan kirim ke grup kan? Oh, gimana ya? Abraham ini pasti ditakut-takuti oleh makhluk-makhluk kecil jahat itu lagi. Tim sudah membantunya berkali-kali dan kali ini pasti cerita bohong lagi. Tamatlah dia, kalian tidak perlu peduli. Aku sedang menjalankan rencana kebangkitan di aula resepsionis. Siapa sangka ada kesulitan yang tidak bisa kuatasi. Kalau saja ada Alfred di sini, dia pasti akan datang untuk membantuku. Sejak kapan aku punya begitu banyak teman? Hehe, masalah teknis tidak akan menyulitkan peneliti Herta. Maaf, mohon maklum kalau peneliti bawahanku mengganggu kehidupanmu. Aku sudah membantumu menghapus sisa penggemar yang mengantre untuk berteman denganmu. Kalau soal merespon permintaan yang sudah terkirim, kamu putuskan sendiri saja ya. Woi, punya fans, tapi kita baru 1 viewer. Dan 1 viewernya adalah aku. Tapi nggak apa-apa. Diri sendiri support diri sendiri. Wis. Sorry, base zone-nya. Oke. Bentar ya, aku cari chest dulu. Hihi. Iya, chest. Aku kolektor. Tidak kuat kalau tidak bisa koleksi. Oke, kita koleksi dulu semua ini. Oh ya, dan kalau kalian belum tahu, di lantai atas di sini ada kayak chronicle gitu. Ini nih. Di sini. Siram aku! Siram aku! Suara ini berasal dari tanaman. Kamu menahan nafas menunggu suara berikutnya. Oh, kamu adalah yang ditakdirkan untukku. Ngangguk aja lah ya. Bagus, sepertinya kamu telah memiliki kesadaran. Baguslah. Akhirnya ada yang bisa mengerti aku. Kamu kenapa bisa berbicara? Di dunia yang penuh keanehan ini, apakah masih penting? Begini, tanah di bawah kakiku ini kekurangan air. Setelah gerakan besar itu, sistem irigasi tidak berfungsi. Tanaman membutuhkan air, seperti manusia membutuhkan makanan. Tolong carikan air untuk menyirami aku. Kalau tidak, aku akan layu. Coba aku cari. Jangan gunakan cairan yang membuat iritasi. Aku akan berubah menjadi lumpur musim semi. Air murni ya, aku nggak tahu yang kapo kali kopi. Tahu sih, cuman kayak kasihan juga kalau tanamannya dikasih kopi. Kamu menuangkan air murni ke akar tanaman, tanah kering menyerang semuanya dalam sekejap. Sungguh nyaman. Senangnya. Sudah lama tidak minum selesai ini. Meski tidak punya tangan dan kaki, aku masih punya hati untuk bersyukur. Air yang baru saja diminum belum sepenuhnya diserap. Belum dapat memberikanmu imbalan. Datang lagi besok. Aku akan memberikan buah enak untuk dimakan. Asik. Buah enak. Asik. Pengakuan moral tertinggi. Iya dong. Oke, satu lagi chest itu ada di... Mumpung sekalian ya. Chest satu lagi itu ada di sini. Itu dia. Satu lagi ada nggak ya? Lupa. Oh, di sini juga ada quest. Harusnya. Oh, belum ada. Oke. Sini apa sini ya? Apa sini? Wah, udah lupa deh. Tempat. Oke. Oh, di sini. Kabin layanan pemeriksa medis otomatis sedang melayani Anda. Nomor antrian saat ini 0. Perkiraan waktu tunggu identifikasi adalah 5 detik. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Identifikasi berhasil. Pengguna memenuhi syarat untuk pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis dimulai.
Sistem pemeriksaan medis sedang dimulai. Harap tetap bernafas dengan lancar, rileks dan jangan gugup. Oke. Pemeriksaan medis selesai. Laporan pemeriksaan medis telah selesai dibuat. Silahkan periksa di perangkat terminal stasiun luar angkasa. Halo yang baru datang. Kita lagi main Honkai Star Rail sambil di live end up Indonesia. Jadi voice overnya dimatiin semua. Jadi semuanya aku yang isi. Welcome. Kalau ada keraguan tentang hasil pemeriksaan medis, silahkan segera lakukan konsultasi dengan staf medis. Oke. Ini kita lagi ngambil hidden achievement ya. Tadi ada 2 hidden achievement. Yang pertama tanaman yang di lantai atas base zone. Ini di medis. Aku benar-benar ngantuk. Mungkin ini yang namanya terlalu lelah. Sebaiknya aku tidur dulu. Tidak. Sepertinya ada yang harus kulakukan. Apa ya? Apa yang ada di sakumu itu? Obat suntikan? Coba aku pikirkan. Aku sepertinya dengar bahwa obat pasien tidak cukup dan perlu diisi ulang. Tapi pasien yang mana ya? Aku lupa. Aku harus kembali dan melihat catatan. Sungguh merepotkan. Apa kamu bisa membantuku melihat laporan medis ini? Hah? Ternyata pemeriksaanmu hari ini ya? Oh, ini kelalaianku. Maaf, kulihat hari ini tidak ada yang membuat janji di terminal. Jadi tadi aku istirahat dulu. Tidak disangka ternyata namamu kelewatan. Aku baca dulu laporannya. Kamu bukan dari stasiun luar angkasa. Izinnya... ditambahkan kepala peneliti. Hasil ini ada beberapa indikator abnormal. Pilih mana? Di mana ya maksudnya? Dokter, kamu harus menolongku, dokter. Jangan panik, dengarkan penjelasanku dulu. Apa belakangan ini kamu sering merasa lelah, sepanjang dan tidak memiliki tenaga? Mungkin juga disertai pusing, gatal, dan gejala lainnya. Enggak, aku merasa sangat sehat. Gejala ringan seperti ini memang tidak begitu terasa. Sebenarnya bukan masalah besar. Ini karena kamu kurang tidur. Kamu harus belajar seperti aku. Lebih banyak istirahat, kurangi bergadang. Oh ya, belakangan ini ada monster yang menghantui stasiun luar angkasa. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Aku ada beberapa obat di sini. Kamu bawa saja ya. Kalau kamu terluka, kamu harus segera membersihkan lukamu. Kamu harus mengikuti perintah dokter. Siap, dokter. Dan begitulah cara dapat Heartarium dan healing spray. Terus sekarang kita jalanin misi yang tadi ya, yang airline. Sebelum kita lanjut ke main story-nya. Oke, kita ke Abraham. Tenang saja, situasi berbahaya di Bezol sudah dibawa kendali tim pengumpul benda langka. Aku ingat kamu, pria yang takut dengan kematian. Ingat aku juga ingat kamu. Tapi aku sekarang sudah tidak lagi takut dengan kematian. Teman-teman yang aku kenal sudah melangkah ke malam abadi. Aku juga tidak tahu kapan hidupku akan berakhir. Hidup manusia pasti akan berakhir, tapi bukan sekarang. Aku tidak akan mati di tangan monster itu sampai aku membalaskan dendam Alfred. Nona Hinkle memindahkanku ke sini dari terminal deteksi rintangan dan memintaku untuk mengikuti Kapten Van Mingte dari tim pengumpul benda langka untuk membuatku tangguh di garis depan. Tapi saat datang ke sini, aku menemui masalah sulit, yaitu aku harus mengaktifkan kembali Space Anchor di sana. Aku saja bisa melakukannya kok kamu nggak bisa? Jangan bicara seperti itu. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan stasiun luar angkasa. Hal ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kamu terlalu merendah. Sebenarnya aktivasinya tidak sulit. Kamu cuma perlu mendekati Space Anchor, dan medan bioelektrik dari tubuhmu akan membuatnya bekerja kembali. Yang menghalangiku adalah monster di sepanjang jalan. Dulu waktu aku masih bekerja di terminal deteksi rintangan, para monster itu cuma bayangan di kejauhan yang bisa aku abaikan. Sampai pada akhirnya invasi ini terjadi. Waktu aku tahu kalau Alfred telah mati di tangan mereka, hatiku mulai dipenuhi dengan kebencian. Tapi ketika aku menjadi anggota tim pengumpul benda langka dan berhadapan langsung dengan mereka, aku malah jadi takut.
Waktu itu tatapan mata Alfred yang memudar melintas di pikiranku. Setelah itu aku merasa sesak napas, berkeringat dingin, dan kakiku gemetar. Terdengar konyol ya. Bagaimanapun aku tidak bisa mendapatkan keberanian untuk pergi mengaktifkan Space Anchor. Bahkan sampai harus tertunda beberapa hari. Relatable. Nah, jadi ayo kita pergi bersama. Kita bisa saling menjaga ya. Tidak, aku tidak bisa. Pergi bersamaku malah akan menjadi masalah. Masalah soal mengaktifkan Space Anchor ini aku serahkan padamu ya. Sialan. Oke. Karena kita yang harus ini ya. Oh ya, jangan lupa, hari ini hari Senin ya. Masih kerja mungkin ya. Yang lain. Yang nonton kalau mau komen silakan ya. Silakan. Karena aku belum ke topik. Ini nggak bisa kita buka dulu, jadi kita hancurkan dia dulu. Oh ya, astaga, aku lupa mempelajari ini. Dapnya. Nah, kalau game-game kayak gini agak kurang enaknya kita diem. Tunggu sana. Oh ya, aku baru ingat kita kemarin sudah dapat Natasha. Nanti aku ganti jadi Natasha deh. Oke, kita aja dulu. Mari kita buat ini cepat. Hiya. Oke, kalau kita nyalakan ultimate. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Kita pukul. Tepat. Oke. Tapi curang nggak ya kalau misalkan cuman bawa, bentar ya, kita ada Natasha. Oh ya, susunan grupnya lupa. Susunan grupnya 1, 2, 3, 4. Mungkin untuk sekarang aku naikin ini dulu ya. Dulu kita belum ada bahan soalnya. Seingatku kita belum ada bahan. Coba deh ya. Ada sih. Cuma nanti aja kalau sudah sampai Belobog. Ups. Belobog itu apa? Belobog itu dunia setelah dunia ini. Oke, kita balik ke Abraham. Hati kiri, harmoni di kanan, erudition di hati, naga di dada. Yang benar preservation di dada. Ini adalah bacaan perlindungan Eon yang aku susun. Jangan ubah kalimatnya supaya tidak menyinggung Eon. Tapi tidak disangka ketika aku baru melafalkannya sebanyak 167 kali, kamu sudah mengaktifkan Space Anchor. Enak banget jadi ya kita ngelawan-lawan. Terus dia baca 167 kali ngingatin itu. Apa sih namanya? Ya gitulah ya. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya saat tadi aku melafalkan bacaan perlindungan. Karena kamu sudah membantuku menyelesaikan misinya, aku jadi bisa terus tinggal bersama dengan tim. Aku pasti akan mencari monster yang sudah membunuh Alfred dan membalaskan dendamnya. Aku akan membuktikan kalau aku punya keberanian untuk mengambil langkah tersebut sebelum kematian menjemputku. Semoga ini bukan terakhir kalinya kita bertemu. Sampai jumpa, Tom. Oke. Terus kita Oke, sudah selesai ya. Jalan kebangkitan. Oh, belum ternyata. Ternyata belum selesai, saudara-saudara. Ini tadi di lantai mana? Kita masih harus ada lagi. Oke, destroy zone-nya di bawah ya. Oke. Kita ke bawah, lantai 2. By the way, hari ini aku kerjanya ya cuman mainin akun mana dia?
Walah di atas, ya udah kita naik ke atas. Dan sempat nyusun dokumen juga, dokumen lore. Semoga cepet jadi. Ada nggak sih yang bikin konten lore gitu di sini? Aku belum ngecek sih. Biasa kan kalau kita main ya playthrough doang. Tapi kalau Honkai ini, Honkai Star Rail ya, aku suka banget kayak storyline-nya. Karena udah ada main di game mainnya, ada akun utama. Oke. Pelajari Hingle. Apa ini? Kebanggaan dalam persaingan intelektual dan rasa malu dalam aktivitas fisik? Omong kosong. Memangnya sekarang kerja fisik tidak dihitung sebagai pekerjaan? Hari ini aku akan membunuh suara. Aduh, tergigit. Terlalu semangat. Bener ya? Hari ini aku akan membunuh suasana buruk ini. Bunuh suasana buruk ini. Semua staf yang hadir di sini, dengarkan aku. Stasiun luar angkasa Herta sedang berada dalam periode kebangkitan yang sulit. Dalam pertempuran melawan Legian, rekan yang sehari-hari hidup bersama kita telah dibantai oleh monster, dan jasad mereka dilemparkan ke dunia yang sunyi. Serangan Shiba telah menghapus data dan usaha penelitian selama bertahun-tahun. Benda langka yang rusak mulai hancur perlahan di ruang tanpa gravitasi. Bentar. Pelan-pelan. Aku dari kemarin kebiasaannya ngomongnya cepet banget. I'll try ya buat pace-nya biar lebih. Jadi, semua yang terlihat sudah berubah menjadi kehancuran. Monster-monster masih berkeliaran di kabin. Tidak peduli berapa banyak prestasi gemilang yang telah kita capai, kita tidak bisa bersembunyi seperti ini lagi. Kita perlu mengerahkan kekuatan setiap anggota staf, melepaskan segala prasangka buruk, dan bekerja sama untuk memulihkan benda langka yang berserakan dan memperbaiki kabin yang rusak. Ya, aku mendengarkan kok. Kalau kamu tidak keberatan, aku tidak ingin mendengar keluhan lagi tentang pekerjaan fisik. Dan aku juga tidak ingin melihat ada yang menunda pekerjaan. Staf yang tertarik dengan pemulihan benda langka harap laporkan ke tim pengumpul benda langka yang dipimpin oleh Kapten Wen Mingde di base zone sesegera mungkin. Staf yang tertarik dengan pekerjaan perbaikan, cari aku untuk mempelajari prosesnya. Aku bisa bantu kalau perbaikan. Bagus. Kamu anak muda yang pernah membantu di Master Control Zone, bukan? Aku punya tugas khusus untukmu. Ada kerusakan di jalur penting, 45 meter dari tempat kita sekarang. Aku sudah memeriksa, ada monster yang menempati gudang kecil di sisi lain, dan staf biasa mungkin tidak akan bisa membereskannya. Tenang aja, serahkan padaku. Ya, pastikan untuk memperbaiki jalan yang rusak, dan juga singkirkan monster yang berjaga di ujung jalan. Aku masih ada banyak urusan lain. Tolong segera melapor padaku kalau kamu sudah menyelesaikan tugas. Oke. Explore dulu. Baru kita pergi ke tempatnya. Hari ini aku pengen main lebih enjoy aja daripada kemarin. Karena kemarin kita bener-bener rush banget ya, 2 jam itu pas main ini. Lihat. Nihilitis komedi. Aku tidak punya ketertarikan dalam perlawanan. Kebenaran dari langit akan dibuka sejenak. Tempat aman ini hanyalah visi. Aku mengatakan aku bisa melawan. Terima ini. Mari kita buat ini cepat. Kau tidak bisa lari. Siap. Sepertinya kelihatannya aku suka main karakter apa. Kenapa? Karena aku bener-bener ingat
Danheng. Aku main Danheng di akun utama karena aku nggak ada DPS hunt yang 5 star. Bentar bukan? Oke. Jadi aku mainnya Danheng dan Danheng bagus banget gitu ya. Kita ke Hinkle lagi. Anak muda, kamu sudah kembali. Shh, tidak perlu banyak bicara. Aku akan menutup mata dan meninjau pekerjaanmu. Selisih waktu antara sumber bunyi yang sampai di kedua telinga adalah sekitar 0,5 milisecond, yang menunjukkan bahwa sumber bunyi berada pada arah jam 3 atau 9. Apa maksudnya? Aku juga nggak ngerti. Tingkat suara telinga kiri lebih besar daripada kanan yang ditentukan di arah jam 9. Itu berarti monster di arah jam 3 telah dibersihkan. Kerja bagus. Taktik yang hebat. Cuma soal penentuan posisi sonar saja, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Dalam Departemen Ekologi Herta, kami berurusan dengan berbagai macam makhluk galaksi setiap harinya. Semua anggota wajib mengasah teknik seperti itu. Anggota staf stasiun luar angkasa Herta memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kamu tidak akan kaget lagi kalau sudah sering berurusan dengan kami. Singkatnya, terima kasih atas kontribusimu pada stasiun luar angkasa Herta. Ini adalah hadiah yang aku minta dari kepala peneliti Asta. Tolong diterima. Terima kasih. Kamu sepertinya sangat peduli dengan tempat ini. Waktu aku masih menjadi anggota staf biasa yang tidak dikenal, orang pertama yang bekerja dalam membangun stasiun luar angkasa Herta memberitahu aku, galaksi ini tidak bersahabat. Ia luas dan gelap. Di galaksi yang luas ini ada banyak mata yang menatap stasiun luar angkasa Herta dengan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa orang mendambakan bendalangkannya, sementara beberapa yang lainnya iri dengan netralitas dan kebebasannya. Ada juga yang membencinya, memperlakukannya sebagai pion yang bisa dihancurkan dan diinjak sesuka hati. Mungkin hanya kelompok staf kami yang memahami kegembiraan, kesedihan, pencerahan, dan kebersamaan panjang yang kami lewati. Semuanya tergantung pada kita untuk melindunginya dengan sekuat tenaga. Oke. Yang terakhir ke Master Control Zone, kita ketemu Wenshichi. Kadang aku bingung ya kalau kita suarain ini apakah bagusnya pakai pronunciation Chinese apa Indo, tapi aku stick Chinese ya karena fandom. Dan aku lebih suka ada nama yang pas. Nggak tahu sih manggilnya Wenshichi atau bukan. Aku akan memeriksa semua prosesnya. Topik penelitian tidak ada kemajuan. Rapat laporan kemajuan penelitian dibatalkan pada saat-saat terakhir. Kriteria evaluasi penilaian kerja sedang dievaluasi. Bagus, semuanya beres. Sekarang waktu terbaik untuk penelitian. Sepertinya aku belum pernah melihat, Bu. Sudah takdir kita untuk bertemu satu sama lain, terutama saat waktu luang, mencari kesenangan di hari yang sibuk. Aku lihat kamu juga tidak begitu sibuk. Pernyataan buruk. Sibuk atau tidak bukan tergantung pada pekerjaan, tapi pada adanya badai yang tajam dalam pikiran. Ini adalah filosofi kerjaku. Meskipun tampaknya tidak melakukan apa-apa saat ini, hatiku sebenarnya sangat khawatir tentang kebangkitan stasiun luar angkasa kita. Apalagi setelah serangan Legion. Kamu lihat alisku yang berkerut? Ini adalah aku yang berpikir keras tentang stasiun luar angkasa. Oke. Bentar ya. Makan dulu. Atau langsung dulu deh. Makan dulu deh. Kita beli ini ada uang nggak? Belum. Oke. Kita nanti beli ini. Biar kita beli dia. Dan Musketeer. Main banget. Baru awal game Musketeer ungu. Oke. Kita datang lagi. Bentar ya. Oke. Lanjut.
Legion yang agung, kekacauan di stasiun luar angkasa Herta, lemari benda langka yang dirusak. Aduh, kesibukan ini tidak ada akhirnya. Waktunya bilang selamat tinggal pada penelitian, waktunya pensiun dan menikmati hidup yang santai. Permisi. Siapa kamu? Kamu tidak lihat aku sedang bernyanyi? Dasar tidak sopan. Jarang-jarang bisa punya kesempatan untuk buang-buang waktu seperti ini. Hal yang begini wajib dinikmati. Kalau bukan karena kekacauan ini, aku pasti akan terkunci di kabin dan melakukan penelitian. Sekarang di sini aku tidak perlu memusingkan apapun. Aku juga tidak perlu cemas soal orang lain yang lebih baik dariku. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita semua musnah bersama. Coba pikir dari sudut pandang ini. Meskipun ada ledakan neutrino yang melambangkan kehancuran, hal itu tetap saja merupakan sesuatu pemandangan yang indah untuk dilihat. Menjalani hidup yang bebas seperti sekarang ini, aku sangat senang. Kalau gitu, ya kata nggak penting kan nih? Jalanilah hidup bebas, mau aku pergi dulu. Kebel yang salah. Butuh bantuan? Menurutmu, kamu sudah mencuri sedikit kebahagiaanku. Kebetulan aku ada kerjaan, kamu saja yang kerjakan deh. Kami dipercaya oleh Departemen Seni Implementasi untuk memeriksa berbagai kerugian stasiun luar angkasa. Di antaranya, area peron adalah tanggung jawabku. Aset yang rusak karena serangan legion di sekitar sini, baik aset benda bergerak maupun tidak bergerak, harus difoto untuk menentukan kerusakan dan dilaporkan ke Inter-Astral Peace Corporation. Aku sendiri tidak bisa menyelesaikan semua ini sendirian. Jadi tolong bantu aku ya. Jangan cemas, nanti aku akan kasih kamu sesuatu kok. Sambil menunggu, kamu sebaiknya lihat bintang-bintang saja ya. Terserah mau bilang apa. Kamu cuma perlu memikirkan soal mengambil foto-foto itu saja. Aku akan menunggumu di sini sambil bersenandung. Enak banget. Bintang-bintang memang layak untuk dipetik. Dan galaksi itu memang sangat indah. Ya, suka-suka lu. Ambil foto astral dan oke. Kita ambil foto dulu. Oke. Sebenarnya jujur ya, Astral Express cantik banget, gila. Dan ini robot lucu. Oke. Oh iya, kalau kalian mau add gitu kan, kalau kalian mau add ID UID-nya, feel free ya. Aku di server Asia, feel free aja. Tapi kayaknya belum bisa deh nambah teman. Iya, belum bisa. Oke, kita berikan dulu fotonya sama Wensichi. Tapi feel free ya. Nanti aku mungkin next live stream atau live stream yang sekarang, kalau udah ada fitur teman, aku bakal taruh UID-nya di bawah. Bertemu lagi. Kamu kali ini juga datang untuk bersantai. Enggak, sudah aku foto semua. Sudah kembali lagi. Kamu cepat juga ya. Sini, ada banyak ruang kosong di buku besarku ini. Coba lihat, kamu sudah ambil foto apa aja? Astral Express. Kalau menurut peraturan, Express bukan bagian dari stasiun luar angkasa. Kamu anggota Express kan? Kalau begitu sekalian bantu aku aja. Tulis kerusakannya ke dalam buku. Robot rusak. Tubuh ramping, kilau metal merah putih. Bukannya ini robot yang dipesan kepala peneliti Asta. Harus kuakui, seleranya bagus juga. Apa ini semua sudah cukup? Ya, kurang lebih sudah lah. Aku sudah mencatatnya di buku. Kamu konfirmasi dulu ya. Reject silence. Banyak banget nih. Sekelompok instrumen orkestra mini 80%. 118.000 kredit. Dark matches rusak 100%. International bad benda tak bergerak 10%. Kok banyak sih? Astral. Nah, railway platform penerimaan stasiun luar angkasa rusak 50%. Kurang beton 5 juta. Astral Express 990. Suci Megascope. Hayo. Suci. Sudah belum? Jangan cuma bengong aja. Cuma ada beberapa baris saja yang berhubungan denganmu. Kalau tidak ada masalah, aku ambil foto-fotonya. Baunya apa ya teman-teman? Sepertinya ada yang aneh dengan daftar ini. Apa yang aneh? IPC akan mengganti rugi semuanya. Jadi kita tidak perlu sungkan sama sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan merapikan buku ini dulu sebelum mengembalikannya.
Kamu sebaiknya istirahat dulu saja ya. Oke. Banyak ya listnya. Jangan-jangan Oke, Simulated Universe itu kita jalani nanti aja kalau udah naik level dan udah kebuka Kellic. Jadi kita lanjut ini dulu. Kellic itu apa? Kamu baru di tahap ini. Kellic itu apa? Kellic itu bahan nguli kayak di Genshin Domain. Jadi nanti kita ambil nanti juga gelembung memori yang warna biru. Kalau gitu kita langsung bicara aja sama Himeko dan Naik. Oke. Kalau begitu ikuti aku. Minum dulu. I'll be waiting till we make it. Oh, we will 叫你呢喂！ come with me, take the journey. Maaf, aku lupa. Di akun utama aku pakai bahasa Mandarin, jadi suaranya bahasa Mandarin. Kayaknya stay aja bahasa Mandarin kali ya. Aku bakal sering ganti-ganti bahasa sih kalau scene itu. Kadang ada scene yang jalan. Sorry ya sebelumnya, lupa diganti. Oke, nanti aku ganti ke Inggris ya. Hei, kamu yang di sana yang terlihat konyol. Ya, Pom-Pom lagi bicara sama kamu. Himeko sudah memberitahu Pom-Pom tentang situasimu. Sekarang dengarkan baik-baik. Pom-Pom cuma akan mengatakannya sekali ini saja. Pom-Pom yakin akhir-akhir ini ada banyak orang yang memberitahu kamu kalau kamu itu istimewa. Tapi tempat ini adalah Astral Express. Semua orang di sini punya rahasianya masing-masing. Berhubung kamu memilih untuk bergabung, kamu harus mematuhi aturan di tempat ini. Semua orang di sini istimewa. Sebaiknya kamu ingat itu. Aku Pom-Pom, kondektur di sini. Kalau kamu mengalami kesulitan, cari saja aku. Oke. Kita ambil dulu ya. Baru aku ganti dulu dapnya ya. Ganti dulu dapnya. Sama kita nanti buka achievementnya. Nah ini kalau kalian lihat, dimatiin. Jangan serang aku ya, karena aku nggak download yang dub Jepang. Tapi kok download 3 dub. Oke, kita langsung ke Pom-Pom aja. Keliling di Parlorka. Cepat sekali datangnya. Aku cuma basa-basi saja. Om, ada perlu apa? Kamar Mark 7 di mana? Kenapa kamu mau tahu kamarnya? Aku dengar dari Himeko, kamu yang menyelamatkan penumpang Mark 7 ya? Pemberani tapi agak sedikit nekat ya. Sifat ini memang cocok bagi seorang trailblazer. Kamar penumpang Mark 7 ada di kabin penumpang ekspres, tapi dia suka berkeliaran ke sana kemari. Jadi dia tidak mungkin ada di sana. Jadi dia mungkin tidak ada di sana. Kamar Danheng. Kamar penumpang Danheng. Oh, maksudmu ruang arsip. Bisa dibilang dia cuma tinggal di sana mungkin. Aku juga malas mengurusi dia. Kamar penumpang Mark 7 ada di sebelah ruang arsip. Kamu bisa sekalian mengunjungi dia. Ngomong-ngomong itu fonograf. Ternyata kamu tahu fonograf. Himeko selalu suka memungut barang rongsokan aneh dari berbagai tempat dan memperbaikinya. Sepertinya fonograf ini sudah dimodifikasi sedikit. Oke, itu aja pertanyaanku. Masih ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk Warp Jam Express. Sementara ini aku tidak bisa bersantai-santai. Jadi kamu berkeliling sendiri saja ya. Tenang saja, setiap pergerakanmu di atas kereta ini tidak akan lepas dari mata Pom-Pom. Oke, kita cek fonograf. The Bell. Himeko sangat suka mendengarkan fonograf. Katanya benda ini bisa memainkan melodi dari masa lalu. Well, sangat suka mengoleksi piringan hitam ini. Sudah seperti barang antik saja. Kalau kamu bisa bawa pulang beberapa piringan hitam, well, pasti sangat senang. The Bell.
To celebrate. Aku suka banget lagu ini. The Journey. The way. To celebrate. I'll be waiting till we make it. Oh, enak banget lagunya. Tapi hilang lagunya kalau kita sudah kesini. Wow. Oke, kita ke kamar Dan Hang. Terdengar suara instrumen elektronik. Siapa yang di sana? Ini aku, Tam. Oh, ternyata kamu. Pintunya tidak dikunci. Masuklah. Buka. Apa tadi? Dan Hang. Ada yang bisa aku bantu? Cuma mau lihat aja. Silahkan. Di sini terbuka untuk semua orang di Express. Meskipun sebagian besar rute perjalanan yang dilakukan Akivili sudah tidak ada lagi, setidaknya aku sebagai penumpang Express saat ini merasa kalau mencatat semua penemuan kita selama perjalanan akan sangat bermakna. Makanya aku memasukkan data yang sudah aku kumpulkan ke dalam arsip. Aku mencoba membuat katalog orang dan tempat pertemuan Express, kemudian membandingkan dan membedakannya dengan catatan yang ada. Kamu lihat terminal yang ada di sana? Terminal itu bisa digunakan untuk melihat informasi yang tersimpan di bank data. Kamu bisa mencobanya. Ini teori apa? Mari kita periksa. Di dalam arsip tersimpan berbagai jenis data. Buka halaman karakter. Lihat detail karakter. Oke, ada kisah dan suara eksklusif. Dan iya guys, aku sudah dapat Natasha. Very lucky. Jadi di stream yang kemarin kita pengen roll buat bikin reward dan pengen roll lagi sebenarnya. Bisa nggak sih? Belum bisa. Jadi kita bakal roll lagi setelah dapet banyak ya. Jadi kita pergi dari kamar Dan Hang, baru kita ke kamar Match 7. Kamu mengetuk pintu tapi tidak ada respon sama sekali. Pintu tidak dikunci. Coba masuk ke dalam nggak ya? Masuk aja. Tunggu sampai pemilik ruangan balik saja. Ya. Hai, halo. Mohon perhatian para penumpang. Mohon perhatian para penumpang. Express akan segera melakukan warp jump. Semua penumpang harap berkumpul di aula utama. Aku ulangi lagi. Express akan segera melakukan warp jump. Semua penumpang harap berkumpul di aula utama. Oke, mari kita berkumpul di aula utama. Lah itu March. Ke March dulu ya. Kamu datang juga? Kita akan segera ke pemberhentian selanjutnya nih. Rasanya deg-degan bukan? Tunggu, ini kan perjalanan pertamamu. Jadi pasti deg-degan berlipat ganda ya? Aku sudah siap pergi. Bagus, kamu benar-benar bersemangat. Hehe, aku pertama kali jump juga deg-degan. Tapi sekarang sudah biasa saja tuh. Tenang, kamu juga akan segera terbiasa kok. Sebelum kamu sadar, kamu akan jadi penumpang yang dewasa dan bisa diandalkan sepertiku. Pertama, cubit akan kecemasanmu. Baik, aku sudah mencubitnya. Kamu benar-benar mencubitnya. Kedua, fokus. Pusatkan semua kekhawatiranmu ke dalam cubitan itu. Oke, aku siap untuk langkah ketiga. Sepertinya kamu cukup berbakat. Semua langkah-langkah itu kan sangat rumit. Sekarang untuk langkah ketiga, cubit kekhawatiran itu dan buang dengan sekuat tenagamu. Tadi pilih apa? Kepilih. Oke. Bukan berarti tidak akan berhasil loh. Metode terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran, ya yang bisa berhasil kan? Iyain aja. Iyain aja deh March. Iyain aja Mar. Oke. Lucu. Pom-pom. Kita langsung ke pom-pom aja. Kamu lambat sekali. Tapi setidaknya semua orang sudah ada di sini sekarang. Gimana Dan Hang? Dia tidak akan datang, jadi biarkan saja. Oh ya, ambil barang-barang ini.
Apa ini? Cuma hadiah kecil dari kondektur untuk penumpang. Anggap saja sebagai investasi untuk pertumbuhanmu di masa depan. Oke. Jadi kita dapat EXP. Dan juga dapat pas. Semoga kita dapat satu pas lagi, jadi kita bisa bikin reward. Terus sebenarnya aku bingung mau level up siapa. Oke, nggak dapet. Oke semuanya, cepat cari tempat duduk. Jangan tiru Mat Seven yang selalu berlarian di ekspres seperti bocah hiperaktif. Pom-pom akan memulai persiapan terakhir sebelum jam. Oke. Nah, Oke, kita bisa nambah teman ya sekarang. Buka menu teman. Oke. Ini kalau ada yang mau add friend, aku ketik aja ya. Mungkin ada yang mau add friend. Server Asia, UID 8269742119. Mungkin yang aku tambahin karena ini juga ya akun utama aku. Mungkin ada yang mau nambah? Boleh. Nih ya. Wis, pamer dulu. pamer dulu. Server Asia, akun utama. Oh iya, sorry ya, gambar itu kelihatan. Nomor 1244603. Oke. Itu 2 kalau mau add ya. Masih building. Oke. Kita menunggu warp saja. Shoot. Sudah siap pergi ke planet berikutnya? Kemana perhentian ekspres yang berikutnya? The universe. The Astral Express. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing in my Are you body? trying to touch the stars? I've done stuff like that before. But it wasn't stars for me, though. It was lights. Oh, matanya sparkly dikit tadi. Saat aku pertama kali bangun setelah diselamatkan dari es, aku melihat gugusan bintang di depan mataku. Tanpa sadar aku mengeluarkan tanganku. Ternyata cuma lampu langit-langit gerbong. Semua kru melihatku. Rasanya cukup memalukan. Diselamatkan dari es. Oh, aku lupa kasih tahu ya. Sebelumnya aku terjebak di dalam balok es besar yang melayang-layang di alam semesta. Imeko dan tuannya, terus siapa ya dia? Siapapun itu, mereka berhasil temukan cara mencairkan esnya dan menyelamatkanku deh. Kamu ingat tidak apa yang terjadi sebelum kamu dibekukan? Aku tidak ingat apa-apa. Identitasku, namaku, kampung halamanku, semuanya sudah dihapus dari ingatanku. Jumar yang kalian panggil ini juga nama yang diberikan padaku karena sudah ditemukan pada tanggal itu. Sejak saat itu, aku tinggal di kereta ini dan ikut ke tujuan manapun keretanya berhenti. Semoga suatu hari nanti aku bisa dapat petunjuk tentang masa laluku. Ups, buat apa juga aku cerita soal ini? Bikin orang sedih-sedih aja. Hah? Maaf. Tidak apa-apa, aku sendiri yang mengungkitnya. Semangat, Tam. Tidak setiap hari loh seseorang bisa naik Astral Express. Oh, kondekturnya datang. Kereta sekarang berada pada jarak aman dari stasiun luar angkasa. Warp akan dimulai dalam waktu sekitar 10 menit. Semua penumpang, silakan kembali ke tempat duduk. Bersiaplah untuk guncangan. Makasih Pom-Pom. Tapi emangnya kamu benar-benar harus kesini dan bilang ke aku soal warp itu ya? Aku kan bukan pemula lagi. Sebenarnya tidak perlu. Tapi Nona Jumar suka menantang dirinya sendiri. Dan akhirnya selalu jatuh. Itu namanya pantang menyerah. Ada-ada aja Jumar. Oke.
Kondektur, aku boleh minta segelas jus? Makasih. War makan dimulai dalam 5 menit. Kamu bisa minum setelah selesai. By the way, sorry ya, suaranya berubah-ubah dikit. Tapi aku hausnya sekarang. Sorry ya, suaranya berubah-ubah dikit. Lah masih adjusting karena sambil referensi aku 4 dub itu kan, dub INJP, CNKR, dan emang suaranya beda-beda. Dan ya namanya latihan. Kita duduk aja di sofa ya. Sofa yang sangat nyaman. Duduk di atasnya bisa langsung membuatmu mengantuk. Oke. Minum dulu ya. Lagi. Aku usahain bisa suara konsisten deh. Selama ini seru banget bikin sambil live stand up gini. Oke, kita duduk yang benar dan tunggu sampai jam terakhir untuk ke planet Yarilo. Hello, hello, hello. All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Kita ke dunia baru. Wush. Come with me, take the journey on. Oke. We will see. Dan sekarang rusak. Oh no. Take the journey. Oh enggak, semoga enggak ya. Lagunya belum selesai tadi. Oke. Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Sampai anomali hilang. Ambil kereta api biasa sebagai contoh. Seperti rel di depan tiba-tiba patah dan kereta akan mengarah langsung ke jurang di bawah. Satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan saat ini adalah mengerem dengan sekuat tenaga, bukan? Kalau kita memaksa untuk terus maju, mungkin ada harga mengerikan yang harus dibayar. Lagi-lagi seperti ini. Jangan bilang padaku, ini pasti. Hasil pemeriksaan pendahuluan sudah keluar. Anomali berasal dari Stellaron, seperti biasa. Stellaron. Ya, Tam. Semua yang sama seperti yang ada dalam tubuhmu. Stellaron itu sebenarnya apa? Belum dijelasin nih. Ada begitu banyak teka-teki seputar Stellaron yang sebagian besar bahkan Herta pun tidak dapat sepenuhnya menjelaskan. Tapi tidak perlu khawatir, ini bukan pertama kalinya jalur kami terhalang oleh Stellaron. Sekalipun kami tidak tahu banyak tentang Stellaron, setidaknya kita tahu cara untuk menetralkan pengaruhnya. Satu-satunya hal yang dapat kami katakan dengan pasti adalah kedatangan Stellaron menyebabkan perubahan besar pada peradaban dan ekosistem, serta menghasilkan distorsi di ruang angkasa seperti fragmentum. Pasti ada hubungan yang saling berkaitan antara Stellaron dengan Yarilo 6 yang menjadi planet beku. Menurut dugaan teori kami saat ini, Stellaron merupakan benih bencana yang ditanam eon tertentu ke seluruh alam semesta. Kita tidak bisa memulai perjalanan perintisan, kecuali kita menghilangkan sumber bencananya dulu. Jadi maksudmu, Berarti kita akan sibuk. Tam, aku ingin mempercayakan ekspedisi perintisan kali ini pada March dan Heng dan kamu. Tujuannya jelas, temukan Stellaron yang menyebabkan bencana dan distorsi spasial, lalu bawa kembali ke Express. Kami akan menangani sisanya. Keren, kita bisa bekerja sebagai tim lagi, Tam. Kamu tidak ikut? Seseorang harus tetap tinggal di kereta.
atau nanti Pom-Pom akan kesepian. Belum lagi, Nanook baru saja melirik kita. Kalau kita jadi sasaran antimatter legian, maka semua akan jadi buruk. Jadi kali ini juga bukan giliran kita. Aku tahu kamu benar-benar mau ikut pergi, tapi kita harus memberi anak-anak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai hal sendiri, agar mereka dapat mempererat hubungan satu sama lain. Tam, March, kalau kalian berdua sudah siap, bagaimana kalau kalian pergi cari Dan Heng? Dia mungkin sudah mulai mengumpulkan data ekologi dan hasil survei Yarilo 6. Tahu lebih banyak tentang tujuan sebelum memulai perjalanan selalu merupakan langkah yang baik. Oh, mulai belepotan nih. Oke. Malam musim dingin yang melelahkan. Petualangan yang membukukan hati. Ya, membukukan hatiku yang hangat. Come with me, take the journey. Kita naikin dulu ya MC. Terus buat dia kita Cornucopia. Oh iya, kemarin juga beruntung banget waktu pull Lightcon dapat Eyes of Prey. Oke, kita temui Dan Heng sekarang. Tapi sebelumnya kita cek ini. Oke. Baru kita Dan Heng. Apa kamu baik-baik saja setelah war pertamamu? Pusing atau muntah-muntah adalah reaksi normal. Kamu akan merasa lebih baik ketika sudah terbiasa. Kenapa kamu tidak bersama yang lain? Aku lebih senang sendirian, terutama saat aku harus mengerjakan pekerjaan penting. Aku menelusuri database Express, dan sepertinya hubungan Yarilo 6 telah mengalami perubahan drastis dalam beberapa abad terakhir. Tadinya, tempat itu bukan planet beku. White bilang Stellaron yang menyebabkan ini semua. Dia bilang begitu. Mengingat penghalang spasial di rel bintang, itu sangat memungkinkan. Aku sudah melakukan survei pendahuluan dan menemukan ada area dengan suhu yang relatif normal di permukaan planetnya. Maksudku normal adalah suhu yang memungkinkan kelangsungan hidup manusia. Aku akan memilih area itu untuk ekspedisi perintisan. Himeko mau kamu, aku dan March yang pergi barengnya. Sudah kuduga. Sebelum kamu datang, setiap kali March mau pergi ke suatu tempat, Himeko selalu membuatku dan Tuan Yang pergi bersamanya. Bahkan setelah kamu bergabung dengan kami pun, aku tidak berpikir aku akan menjadi orang yang dibebaskan dari tugas itu. Asumsiku, tujuan kali ini adalah untuk menemukan Stellaron di Yarilo 6 dan menghilangkan penghalang di rel bintang yang disebabkan olehnya. Benar kan? Baiklah, Tam, kamu cari March dulu saja. Aku akan menemui kalian kalau aku sudah siap. Oke, mari kita bicara dengan March 7 and start our new future. Kamu sudah bicara dengan Dan Heng kan? Bagaimana? Sepertinya dia tidak terlalu antusias. Begitulah Dan Heng kita, selalu berusaha sok keren dengan wajah datarnya. Abaikan saja dia. Tenang, Tam. Dan Heng dan aku ini trailblazer berpengalaman. Kami akan mendukungmu. Jadi, kamu sudah siap belum? Sudah. Oke. Kemarin aku juga sempat kepikiran gimana kalau kita bikin F2P challenge. Dia aku nggak ngerol siapa-siapa, tapi agak sia-sia soalnya udah ada Natasha. Rusak. Oh, betul kalau aku lanjut ini, kita udah berhenti dari Herta Space Station sih. Jadi aku end yang ini dulu, baru kita lanjut partnya Belobo. Oke. Jadi aku pindah stream dulu ya. Kita end stream yang ini.